Siu, siu. Dua bayangan berbaju hitam melesat cepat di antara gedung dan rumah yang padat. Dan saat itu, beberapa bayangan manusia juga melesat cepat mengejar dua bayangan itu. "Hei, berhenti!" teriak seorang pria berbaju petugas keamanan. Suasana siang itu menjadi gempar dengan kejar-kejaran antara dua kelompok. Dua pria berbaju hitam dan belasan orang yang dipimpin beberapa pria berbaju penjaga keamanan. Siu, Pah, Bam. Pemimpin para penjaga berhasil menyusul dua pria berbaju hitam. Ia melesat dan memotong lajur lari dari dua pria. Kemudian melepaskan dua pukulan. Dan dua pria berbaju hitam berhasil menepis. Hiyak. Bam. Pah. 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 Siu. Bom. Pemimpin penjaga keamanan memukul dan menendang. Namun semua bisa ditepis dan dihindari oleh dua pria itu. Dan saat itu belasan orang lainnya pun tiba, dan langsung menyerang dua pria berbaju hitam, yang wajah keduanya tertutup oleh kain dan hanya nampak dua mata saja. Dua pria itu memiliki tingkat kultivasi di ranah perwira level 1. Dan ranah itu sama persis dengan para penjaga keamanan, yang memang hanyalah prajurit keamanan saja. Siu. Pah. Pah. Bam. Dua pria berbaju hitam bertempur sambil menjauhi kota. Saat itu, keduanya berada di sudut terpencil dari kota itu. Dua pria saling lirik melalui dua mata mereka. Keduanya saling berkomunikasi. Rasa pengertian yang dalam terdapat pada dua orang itu. Hanya melalui pandangan saja. Keduanya saling memahami. Siu. Bam. Saat belasan orang bergerak di sekeliling mereka, dua pria itu melesat ke dua arah yang berbeda. Menepis dan memukul, lalu melesat pergi. Belasan penjaga keamanan sesaat kebingungan, lalu pemimpin rombongan buru-buru berteriak. Buat dua kelompok, masing-masing mengejar ke satu arah. Teriak si pemimpin. Semua orang langsung bergerak. Kemudian setelah dua kelompok terbentuk, dua kelompok pun bergerak terpisah dan mengejar dua pria itu. Siu. Siu. Di antara rumah dan emperan pertokoan yang ramai di kota itu, seorang pria berbaju hitam dengan wajah tertutup rapat melesat cepat. Dalam beberapa saat kemudian, ia pun berhasil menghindari para pengejarnya. Di sebuah gang kecil, pria itu menghilang. Begitupun di posisi lainnya, pria berbaju hitam satu lagi juga berhasil menghindari para pengejarnya. Brak. Sebuah meja kayu hancur ketika seorang pria usia 40-an memukulnya dengan tapak tangan. Wajah pria itu memerah marah. Matanya menyorot tajam, menatap belasan pria di depannya. Jelly, Anda telah menjadi pemimpin peronda sekian lama. Namun, ketika pencurian terjadi sejak beberapa waktu ini, Anda selalu gagal. Padahal, pencuri hanyalah kultivator kecil. Kultivasinya seimbang dengan kalian semua. Dan mereka hanya berjumlah 2 orang. Apakah kalian masih layak untuk bekerja di kota ini? Bentak pria itu. Belasan orang itu langsung jatuh dan berlutut memberi hormat. Tuan Mahu mohon untuk bersabar. Ampunilah kami. Kami tahu kami lalai dan bersalah. Mohon ampuni kami. Ucap pria yang menjadi pemimpin belasan orang itu. Itu adalah pria yang sama, yang mengejar 2 pencuri berbaju hitam. Mahu adalah wakil komandan keamanan di kota itu. Matanya menatap tajam belasan orang di depannya. Apakah kalian tahu apa kesalahan kalian, kata Mahu. Tuan, kami tahu, sebagai peronda keamanan, tugas dan tanggung jawab kamilah menjaga segala keamanan di kota ini. Namun Tuan, 2 pencuri itu, walau kelihatan lemah, namun faktanya mereka sangat cerdas dan sulit ditangkap, kata pemimpin para peronda. Mahu diam. Matanya masih melotot tajam. Jika Tuan Kota Mai mengetahui kegagalan kalian, maka dapat dipastikan, bukan hanya kalian saja, tapi komandan keamanan saudara senior Makun pun tidak akan lepas dari kemarahannya, kata Mahu. Belasan pria itu bergetar tubuh mereka. Tuan Kota Mai adalah sosok penguasa yang kejam terhadap kesalahan bawahannya. Jika mereka hanya dipecat saja, itu merupakan anugerah buat mereka. Namun yang mereka tahu, penguasa kota tidak pernah memecat bawahan yang gagal dalam tugas. Jika tidak dipenjara seumur hidup, maka pasti dihukum mati. Belasan pria itu berlutut dan menganggukkan kepalanya memohon ampunan pada Mahu. Wakil komandan Mahu,
Berilah belas kasihan Anda. Sebagai bawahan, kami telah berusaha keras, namun kegagalan bukanlah tujuan kami. Hanya saja si pencuri sangat licin dan licik. Tolonglah bantu kami, kata semua orang. Mahu menatap belasan orang itu, ia sangat marah. Namun di sisi lain, bagaimanapun belasan pria ini adalah bawahannya, ia memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Mahu menghela nafas. Baiklah, kali ini kalian aku lepaskan. Aku akan menyampaikan alasan yang bisa menyelamatkan kalian kepada Tuan Mai, namun kalian harus ingat, ke depan nanti jangan sampai gagal lagi. Kota Ma adalah pusat keuangan klan Ma. Jika para pengusaha dan pebisnis di kota ini selalu mengalami pencurian, kemudian semua pergi dari kota ini, maka klan Ma dan kota Ma akan menjadi daerah yang miskin. Jika itu terjadi, bukan hanya kalian, bahkan aku pun tidak bisa menjaga keselamatan diriku sendiri, kata Mahu. Tuan Mahu, kami berjanji akan berusaha dengan baik setelah ini, kata pria yang menjadi pemimpin para penjaga. Kalian pergilah, kata Mahu. Baik Tuan. Kemudian belasan orang itu pergi meninggalkan area taman di mana Mahu, wakil komandan keamanan kota Ma, saat itu berada. Mahu menatap ke atas langit, hati dan pikirannya jelas tidak bisa tenang. Kejadian pencurian di kota Ma telah terjadi berulang kali, dan setiap kali, siapapun yang bertugas jaga dan ronda selalu gagal menangkap dua pencuri itu. Mahu meyakini, dua pencuri itu adalah dua orang yang sama, yang akhir-akhir ini meneror kota mereka. Di sebuah pedesaan kecil, di mana saat itu, keadaan di desa yang sangat gersang dan miskin itu, tepat di tengah pedesaan, dua pemuda berbaju hitam membagikan bahan makanan. Beras dan gandum beserta beberapa keping perak dan emas dibagi rata pada semua penduduk desa. Dua pemuda itu mengeluarkan semua barang yang mereka simpan di dalam sebuah tas kecil. Tas itu hanya berukuran 20 cm persegi, namun memiliki kapasitas penyimpanan seluas 3 meter persegi. Tas itu dikenal sebagai tas penyimpanan, yang memiliki ruang penyimpanan. Di alam itu, hanya ahli kelas atas yang memiliki penyimpanan kelas atas, berupa cincin ruang. Dan setiap ahli pun memiliki cincin ruang dengan berbagai macam kelas, dan setiap kelas memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda, sesuai kelas masing-masing. Dengan penuh senyuman, dua pemuda tampan itu membagikan semua yang mereka bawa. Wajah bahagia terlihat jelas di wajah setiap penghuni pedesaan itu. Setelah selesai membagikan uang dan bahan makanan, dua pemuda itu pun melangkah pergi, meninggalkan desa itu. Tuan Mudalang, kali ini hasil kita sangat besar, kata pemuda yang satu. Pemuda tampan yang dipanggil Tuan Mudalang tersenyum. Saudara Kuan Yu, sebenarnya ini sangat memalukan. Sebagai putra penguasa kota Lang, aku harus mencuri demi menolong rakyat miskin, desah pemuda yang satu lagi. Kuan Yu menoleh pada teman di sebelahnya dan tersenyum. Tuan Muda Lang Ye, walau Anda seorang tuan muda penguasa kota Lang, namun aku tahu Anda sangat miskin. Andai Anda kaya pun, maka Anda pasti akan miskin juga, sebab semua hartamu pasti akan Anda bagikan pada rakyat yang miskin, kata Kuan Yu. Pemuda yang bernama Lang Ye tersenyum. Hahaha, saudara Kuan Yu, Anda adalah teman yang selalu mengerti aku. Baiklah, karena aku sangat miskin, walau mencuri adalah kejahatan serius, demi rakyat yang kesusahan, aku, Lang Ye, tidak akan malu untuk melakukannya, kata Lang Ye mantap. Dua pemuda itu tertawa dan melanjutkan langkah mereka, pergi ke sebuah arah perkotaan besar. Ketiga.